warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Gunung Ujung 1, yang terhormat calon guru penggerak Ahmad Fauzi Angkatan 10, yang terhormat Bapak dan Ibu-ibu Dewan Guru yang kami muliakan. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi rezeki kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan rapat diseminasi dan penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak. Untuk membuka acara ini, sebelumnya saya bacakan dulu susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kapsek Kepala Sekolah SDN Gunung Ujung 1, yang ketiga kegiatan inti yaitu penyampaian dari calon guru penggerak tentang diseminasi dan penerapan budaya positif. Yang acara selanjutnya tanya jawab, kemudian doa. Baiklah, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kayaknya kada bagus videonya. Dipotong lah. Potong. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Gunung Ujung 1. Kepada Ibu Syamsiah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini bisa berhadir di tempat ini. Mudah-mudahan acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita, keluarga kita Nabi Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat beliau, kemudian keluarga beliau hingga akhir zaman. Yang ulun hormati calon guru penggerak Angkatan 10 Bapak Ahmad Fauzi SPD, yang ulun hormati Bapak Dewan Guru SDN Gunung Ujung 1. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya acara calon guru penggerak ini, sekolah kita ini bertambah, ada kemajuan. Syukur alhamdulillah pada yang belum terima pada hari ini dan mungkin hari-hari yang berikutnya kita ini dapat calon guru penggerak. Alhamdulillah lulus ya Bapak. Nah itu sangat bersyukur karena mungkin di sekolah lain ada yang ikut mungkin tidak bisa lolos. Nah mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak ini, sekolah kita bisa lebih maju lagi, bisa lebih berbagi kita ya, intinya lebih berbagi kepada sesama. Nah yang dulunya mungkin kita tidak seperti ini, nah sekarang kita dapat guru penggerak, nah mungkin bisa menambah wawasan kita yang dulunya kita tidak tahu, mungkin jadi tahu, yang kita tidak bisa, mungkin bisa dapat pembinaan dari Bapak calon guru penggerak. Mudah-mudahan kita bisa berbagi semuanya ya. Nah harapan mudah-mudahan dalam mengikuti calon guru penggerak ini bisa berjalan lancar,
Dan untuk Bapak mudah-mudahan diberikan kesehatan, kita semua juga bisa seperti itu. Nah mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Negeri 1. Acara selanjutnya yaitu kegiatan inti kepada calon guru penggerak, kepada Bapak Ahmad Fauzi SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Buntung 1 serta Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Buntung 1. Pertama-tama karena kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih dipanjangkan umur, disehatan badan serta dimudahkan langkah kita, sehingga kita pada hari ini dapat bersama-sama berkumpul di sekolah kita ini, di ruang kelas 6 ini, dalam rangka kita pada hari ini melaksanakan diseminasi dan penerapan budaya positif. Sebenarnya ini merupakan tugas saya ya sebagai calon guru penggerak. Nah, jadi saya mohon maaf meminta waktu kepada Bapak Ibu di tengah kesibukan kita dalam kegiatan belajar mengajar. Di sini perlu saya sampaikan dalam kegiatan guru penggerak itu di akhir modul ada membuat aksi nyata ya, di mana di modul 1.4 ini yaitu tentang budaya positif ya. Nah, jadi di sini diseminasi dan penerapan budaya positif. Diseminasi itu semacam sharing Bapak Ibu ya, semacam sharing, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang apa yang telah diperoleh selama menjalani pendidikan calon guru penggerak. Nah, perlu di sini saya sampaikan Bapak Ibu bahwa dalam pendidikan calon guru penggerak itu yang dipelajari ada 3 modul ya, ada 3 modul Bapak Ibu. Ya, sebelum kita ada budaya positif, perlu saya sampaikan dalam pendidikan calon guru penggerak itu ada 3 modul yang dipelajari. Modul yang pertama itu paradigma dan visi guru penggerak. Yang kedua itu tentang Nah, ada 3 modul. Nah, jadi yang modul yang 1.1 itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Dan yang keempat yang akan kita sama-sama kita pelajari dan juga kita bahas pada hari ini itu tentang modul 1.4 itu tentang budaya positif ya, tentang budaya positif. Di sini Bapak Ibu kita jadi dalam pendidikan CGP di modul 1.1 itu yang dipelajari itu adalah tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kita sama-sama mengetahui Bapak Ibu bahwa Ki Hajar Dewantara itu merupakan
Bapak pendidikan kita. Ya, dari tangan beliaulah lahir cikal bakal pendidikan sekarang ini. Nah, yang mana dulu pada zaman kolonial Belanda, nah itu kan yang bersekolah itu cuma kaum bangsawan, kaum yang mungkin derajatnya lebih tinggi. Nah, maka Ki Hajar Dewantara berpikir ya bahwa bagaimana caranya agar anak-anak kelas bawah itu bisa bersekolah ya sama dengan orang-orang yang yang derajatnya lebih tinggi, yang mungkin anak-anak orang kaya, anak-anak pejabat atau anak-anak bangsawan lah pada zaman dulu. Nah, pada awalnya beliau mendirikan pendidikan taman siswa. Nah, di mana dalam filosofi beliau itu tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, jadi di sini peran kita sebagai guru itu kita bagaimana caranya menuntun ya anak-anak kita ya agar dia mencapai kebahagiaan baik itu sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini peran kita itu bermacam-macam ya, peran kita yang bisa kita lakukan. Nah, agar anak-anak kita nantinya bisa mencapai kebahagiaan sebagai individu, kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Terus juga dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu beliau ada semboyan ing ngarso song tolodo ing madya maon karso topuri handayani. Nah, ini yang menjadi trilogi pendidikan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, sebagai guru, itu kalau di depan itu kita harus bisa memberi contoh, ya, memberi contoh. Nah, jadi kita harus bisa memberikan perilaku yang nantinya bisa dicontoh oleh anak-anak didik kita, supaya anak-anak kita itu bisa tumbuh dan berkembang, ya, memiliki karakter yang baik, ya, yang nantinya karakter tersebut akan mereka bawa, akan menjadi kebiasaan mereka sampai mereka dewasa nanti. Terus yang eng marja mangun karato itu di tengah bisa memberi semangat, ya, bisa memberi semangat. Nah, jadi sebagai guru kita harus bisa memberikan motivasi, semangat kepada anak-anak didik kita, ya, supaya dia terus semangat belajar dan juga mereka bisa membentuk karakter yang sesuai dengan yang diharapkan. Dan oleh handanya di belakang itu memberi dorongan. Nah, jadi bisa memberikan dorongan tentunya dengan dorongan yang positif. Kita cepat aja Bapak Ibu. Nah, di sini ada juga refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama itu pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, jadi di pendidikanlah, ya, di sekolah itu tempat menyemai benih-benih kebudayaan. Nah, tentunya kebudayaan yang positif, ya, kebudayaan yang bisa membentuk anak menjadi karakter yang lebih baik. Nah, terus yang kedua, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu kodrat anak itu kan ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu di mana anak itu tinggal, di mana anak tersebut dilahirkan. Nah, misalkan kita di sini di lingkungan kita misalkan suku Banjar atau di mana anak itu dengan kodratnya sesuai dengan keadaannya, budayanya, nah mereka akan tumbuh dan berkembang. Dan juga kodrat zaman itu mengikuti perkembangan zaman.
Nah mungkin zaman kita ya tahun 80-an, tahun 90-an itu beda dengan zaman anak sekarang ini. Nah itu kan sangat terlihat sekali perbedaannya. Terus konsep pemikiran filosofi tahdid ketika sangat relevan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Proses pendidikan tahdid menekankan 3 hal: melatih panca indera, kehalusan budi pekerti dan kecerdasan. Dan menurut tahdid, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa dan karsa. Nah, jadi kan ada tutur katanya, tingkah lakunya, dan karakter itu, yang budi pekerti anak itu. Nah, maka di sekolahlah tempat kita menyemai bibit-bibit itu. Karena kalau kita diumpamakan kita menanam padi. Nah, padi itu mungkin kalau kita menanam padi, ya rumput pasti tumbuh. Nah, kalau kita menanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, pasti padi tidak akan mungkin tumbuh. Nah, jadi di sini artinya kalau kita menanam padi itu harus kita rawat, kita jaga, kita berikan pupuk dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya padi itu tumbuh dan berkembang ya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, seperti itu kita singkat saja ya Bapak Ibu, karena materinya masih banyak. Nah, di sini pada modul 2 ya, pada modul 1.2 itu yang dipelajari Bapak Ibu adalah nilai dan peran guru penggerak. Nah, nilai guru penggerak itu ada 5 ya, yang nilai yang ada dalam diri guru penggerak. Nah, yang pertama itu berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Nah, di sini yang nilai yang pertama itu berpihak pada murid. Nah, jadi kita dalam kesempatan ini kita sama-sama kita memperbaiki, sama-sama kita mengevaluasi. Nah, apakah sekarang ini kita sudah berpihak pada murid atau belum? Nah, kalau misalkan belum, kita sama-sama perbaiki, sama-sama kita kita ubah cara pandang kita. Nah, bagaimana kita memperlakukan anak-anak murid kita. Nah, berpihak pada murid itu kita harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan ya dari anak-anak kita. Nah, jadi sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, nah kita harus mencermati dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari murid-murid kita. Terus yang kedua, mandiri. Nah, mandiri itu mungkin tidak perlu saya paparkan. Terus yang ketiga, reflektif. Nah, kita bisa merefleksi apa yang sudah kita lakukan, mungkin kita bisa mengevaluasi dan juga bisa melakukan tindak lanjut ya. Nah, untuk ya, dan tentunya untuk kebaikan dan juga untuk perbaikan ke depannya nanti. Terus ada yang keempat yaitu nilai guru penggerak itu kolaboratif. Nah, ini kolaboratif adalah bekerja sama. Nah, seperti yang sekarang ini kita lakukan, ini adalah salah satu nilai dari guru penggerak, yaitu berkolaborasi, bekerja sama. Karena apa? Karena dalam sekolah itu kalau kita ingin memajukan, itu tidak bisa hanya dengan 1 atau 2 orang. Nah, tetapi seluruh warga sekolah itu harus berkolaborasi. Nah, seluruh warga sekolah itu ada dewan guru, ada murid, ada orang tua siswa, ada komite sekolah, dan juga pihak-pihak lain. Nah, itu yang diperlukan saling kerjasama, saling koordinasi, sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikan kita bisa tercapai. Terus yang kelima itu inovatif. Nah, nilai yang kelima dari guru penggerak adalah inovatif. Nah, inovatif ini kita bisa berinovasi ya dalam sebuah pembelajaran. Misalkan kita merancang sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid, nah itu yang bagaimana? Nah, tentunya kita harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari murid-murid kita. Misalkan di kelas 6, nah anak-anak kita misalkan memerlukan pembelajaran yang mungkin menggunakan teknologi atau dengan menggunakan misalkan laptop ataupun proyektor. Nah, di sana kita bisa berinovasi ya supaya kita mengemas
ataupun membuat pembelajaran tersebut bisa lebih menarik dan juga bisa lebih menyenangkan. Karena kalau seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu, anak-anak kita itu dia akan tertarik, akan tertantang dengan hal-hal yang baru, ya, hal-hal yang baru. Terus peran guru penggerak. Nah, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, jadi guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, jadi dalam setiap kegiatan pembelajaran, nah apa ada terobosan atau ada inovasi, nah guru penggerak bisa menjadi leader ya, penggeraknya. Nah, supaya apa? Supaya kemajuan pendidikan di sekolah tersebut ya bisa berjalan dan juga bisa tercapai. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini bisa menggerakkan, misalkan kita yang di sekolah kita sudah berjalan, itu kita ada komunitas belajar dan juga kita tentang komunitas praktisi mengenai IT dan juga literasi. Nah, itu kita sudah berjalan. Nah, di sana diperlukan peran guru penggerak karena di sana banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran kita. Karena kan dalam komunitas praktisi itu kan merupakan wadah bagi kita guru ya, pendidik, untuk kita sebagai aspirasi kita ya, misalkan ada permasalahan di pembelajaran, kita bisa berbagi, kita bisa bertukar pendapat, dan juga kita bisa mencari solusi ya bagaimana menyelesaikan masalah pembelajaran. Terus yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Nah, yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru, dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, itu ya ada nilainya ada 5, perannya juga ada 5. Kita lanjut. Nah, di sini ada visi guru penggerak. Nah, visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi serta individu. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga serta individu. Ringkasnya, visi itu adalah impian atau cita-cita di masa depan. Nah, jadi visi itu adalah impian. Jadi sekolah kita juga memiliki visi. Visi itu impian, ya, impian harapan kita. Nah, anak-anak kita ini di masa yang akan datang, apa yang kita inginkan. Nah, kita kan kemarin sudah merumuskan visi sekolah kita. Yang pertama kan kita agar murid kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu kan bagaimana caranya? Nah, kita kan dijabarkan lagi dalam misi. Nah, itu sudah kita bahas kemarin itu pada waktu pendampingan individu. Kita lanjut. Nah, di sini pada ini yang akan kita lihat. Nah, jadi pada modul 1.4 itu tentang budaya positif. Nah, sebelum kita lebih lanjut yang membahas tentang budaya positif, nah mungkin budaya itu adalah suatu bisa kebiasaan, ya kan, kebiasaan ataupun apa yang ada di suatu sekolah. Nah, tentunya budaya yang baik. Nah, sebelum saya lebih lanjut ya, di sini apakah Bapak atau Ibu setuju bila titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu setuju atau tidak. Nah, nanti ya berikan pendapatnya. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Nah, yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju tidak? Setuju. Ya, setuju ya Bu. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi pada setiap siswa yang bermasalah. Setuju tidak? Setuju.
Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju nggak? Ya, setuju. Nah, Bapak Ibu, nanti ya setelah kita selesai melaksanakan diseminasi ini, mungkin nanti kita bisa menemukan mana jawaban yang paling tepat ya dari 4 pertanyaan ini. Nah, di sini ada mindset budaya positif ya. Nah, apa itu budaya positif? Yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, jadi itu nilai-nilai, misalkan tentang nilai-nilai kedisiplinan, ya kan? Nilai-nilai kerjasama, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kemandirian. Nah, itu adalah salah satu budaya positif yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu ya, mungkin dalam budaya positif ada berbagai persepsi ataupun pengertian. Nah, di sini yang saya ambil adalah kebiasaan ya yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernilai kritis. Nah, itu yang kita inginkan nantinya anak-anak kita di kemudian hari. Nah, di sini ada konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebaikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, di sini perubahan paradigma belajar atau pola pikir ya, kita memandang bagaimana pola belajar. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita sebagai sekolah, sebagai lembaga pendidikan, itu kita harus menyediakan ya tempat yang aman. Nah, aman, nah, ada gangguan ya, nyaman, aman, nyaman. Karena kan kalau misalkan sekolah kita ada gangguan, mungkin kegiatan belajar mengajar kita juga akan terganggu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita sebagai pihak sekolah itu harus bisa menyediakan sehingga anak dalam kegiatan belajar itu dia tidak terganggu. Nah, sehingga pertumbuhannya akan berkembang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti mencipta. Nah, apa yang kita inginkan dari mencipta, misalkan anak itu mampu membuat sesuatu yang bisa melatih kemampuan kreatifnya dan juga merdeka. Nah, merdeka itu mungkin dia bebas. Nah, bebas belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Karena dalam sekarang ini kita jangan lagi memandang anak itu ada yang bodoh, ada yang tidak. Nah, sekarang anak itu semuanya pintar, semuanya pandai sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Nah, kita lanjut. Terus disiplin sangat berkaitan dengan peran kontrol guru terhadap siswa. Nah, kebanyakan kita kalau ingin menegakkan disiplin itu kan berkaitan dengan peran kontrol guru. Nah, yang berikutnya, pembelajaran dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, jadi dalam kegiatan pembelajaran kita Bapak Ibu harus, misalkan di kelas kita ada
itu kita harus harus bisa merancang sesuai kan. Di kelas itu ada anak yang cepat tanggap menerima materi yang kita sampaikan, ada yang sedang, ada juga yang lambat. Nah, misalkan dalam pembelajaran misalkan kita ingin ke Martapura. Nah, mungkin kalau ke Martapura itu anak itu ada yang sampai mungkin setengah jam, orang jangan cepat. Nah, mungkin ada juga yang sampai ke Martapura itu 2 jam. Ada juga yang lambat lagi sampai 3 jam. Nah, kalau yang cepat itu yang sampainya setengah jam itu mungkin karena dia cepat kan tidak lulus saja. Nah, kalau anak yang sampainya 2 jam itu mungkin dia ke Martapura lewat sama putar-putar dulu, akhirnya kan memakan waktu kan Bapak Ibu. Nah, akhirnya tapi tujuan itu sampai juga ke Martapura. Nah, sama halnya juga dengan kegiatan belajar mengajar. Tapi ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, jadi di sini kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, misalkan anak yang cepat dalam matematika, misalkan kita kasih soal misalkan perkalian. Nah, misalkan perkalian 2 angka dengan 2 angka, misalkan 20 kali 20. Nah, kalau anak yang lambat, anaknya sedang misalkan, kita bisa menyederhanakan. Nah, tapi tetap juga dengan konsep perkalian. Kalau anak yang hampir lambat lagi, nanti itu bisa lebih kita sederhanakan sehingga apa yang menjadi kebutuhan belajar itu bisa kita penuhi seperti itu. Nah, di sini ada kegiatan pemantik. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan. Nah, cobalah buka. Anda adalah hak. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda, cobalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawar Anda uang agar Anda bersedia melepas kepalan tangan Anda. Nah, misalkan kita anak-anaknya misalkan. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan posisi kontrol, ya, posisi kontrol. Nah, di sini banyak yang beranggapan atau miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Nah, guru itu tidak bisa mengontrol murid. Karena apa? Kalau guru mengontrol murid, itu dia berbuat ataupun melakukan sesuatu itu pas waktu gurunya ada aja. Nah, misalkan di kelas 1 kan Ibu Jaitun. Nah, anak-anaknya misalkan pada saat jam pembelajaran sangat pas Ibu Jaitun ada, mereka tertib, rajin belajarnya. Nah, tetapi setelah Ibu Jaitun ada kegiatan di luar, ada pagi misalnya. Nah, ternyata yang masuk itu Ibu Patunjana. Nah, mungkin Ibu Patunjana tidak bisa mengontrol murid-murid kelas 1. Nah, jadi di sini ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Nah, karena apa? Karena kalau guru mengontrol murid itu kan motivasinya itu berasal dari luar, tidak dari dalam diri murid. Terus yang berikutnya itu ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Nah, jadi jangan sampai ilusi itu yang mungkin ilusi itu Nah, ya, ilusi itu yang semua jadi berjalan. Jadi kita dalam hal ini ya banyak yang beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid, mungkin tidak. Nah, karena apa? Karena bisa pada waktu guru yang bersangkutan itu ada. Nah, tapi kalau dia tidak ada, nah dia akan kembali berbuat hal yang sama. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi di sini misalkan dalam kegiatan pembelajaran misalkan. Nah, kalau ada penguatan yang positif,
motivasinya dia hanya sesuatu itu kalau kita tidak memberikan pengeluaran positif, mungkin dia belajarnya tidak akan betul-betul atau tidak akan serius. Nah, jadi itulah yang menjadi miskonsepsi tentang peer control. Terus yang selanjutnya itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi ilusi. Nah, jadi orang dewasa itu sebenarnya tidak berhak ya memaksa. Nah, sama-sama juga dengan di sekolah. Nah, guru itu tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu, walaupun bisa juga itu karena dia terpaksa. Nah, di sini ada disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina, itu bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, atau reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, jadi disiplin itu tumbuh dalam diri anak, ya, dalam diri anak tuh kesadaran dirinya sendiri. Nah, kalau dalam diri sendiri dia dikontrol atau tidak, dia akan tetap. Nah, terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang diakui, ya, nilai-nilai yang diakui itu mungkin lintas agama, ya, mungkin semua orang sudah mengakui, ya, universal. Nah, di sini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan. Pastinya ada 6, tapi di sini yang pertama 3. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama itu dari Profil Pelajar Pancasila. Nah, yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itu adalah contoh-contoh kebajikan. Yang kedua dari Ibu, Primarier Program atau PIP, yaitu toleransi. Nah, kita kan semua agama itu harus bertoleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, penghargaan, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, itu juga yang diakui, ya, semua lintas secara universal. Terus keterampilan hidup, atau life skill. Nah, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu beberapa contoh nilai-nilai kebajikan. Ada 6, ya, yang saya pelajari, tapi di sini saya tampilkan 3 nilai-nilai kebajikan yang ada dalam institusi ataupun organisasi. Nah, ini yang menjadi kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, setiap manusia itu pasti memiliki keinginan untuk bertahan hidup. Nah, seperti makan, ya kan, minum, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar yang pertama bagi manusia, itu adalah bertahan hidup, ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, ya, diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, ini ada harga diri, ada keinginan untuk dianggap, jadi pemimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, itu kebutuhan yang ketiga. Yang keempat,
yaitu kebebasan. Ya, kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dan dirinya. Nah, jadi itu yang keempat. Yang kelima adalah kesenangan. Itu bisa bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, ini ada 5 ya kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang dari 5 kebutuhan tadi ada yang memotivasi, ya, ada yang memotivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, itu masih motivasi ekstrinsik ya, yang dari luar. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi manusia itu ya, dia berbuat pasti memiliki motivasi, alasannya itu kenapa. Nah, tapi di sini yang paling baik yaitu adalah motivasi intrinsik, motivasi yang datang ataupun yang timbul dalam diri anak atau dalam diri manusia tersebut. Nah, di sini adalah untuk menjadi orang yang apa namanya, yang merdeka, yang menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah, itu yang apa namanya, yang sangat baik ya, nilai motivasinya. Nah, di sini apa namanya, ada beberapa contoh ya. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Yang berikutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, terus berupa hukuman fisik atau psikis. Terus kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Berikutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, jadi di sini kita, kalau hukuman itu apa namanya, tidak terencana, ya mungkin secara spontan, ya. Nah, beda dengan konsekuensi, beda lagi dengan restitusi. Nah, ini ketiganya ini sering kita terapkan di sekolah kita. Nah, di sini kita beralih kepada, nah ini yang kita teralih dengan 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini yang penghukum. Nah, untuk lebih jelasnya tentang posisi 5 kontrol guru ini, kita apa namanya, sama-sama memperhatikan ataupun menyimak video ini ya. Ini ada video tentang 5 posisi kontrol. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren.
Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Nah, tadi video tentang 5 posisi kontrol. Nah, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, tadi pada video pertama, ya, ibu itu melihat salah seorang anak ataupun peserta didik yang terlambat, itu langsung diberi hukuman. Ya, langsung diberi hukuman itu berlari halaman sekolah sebanyak 2 putaran. Nah, pada video tersebut. Nah, jadi kan anak tersebut posisi penghukum itu kan banyak sekali memberikan dampak ya, baik itu secara fisik ataupun secara psikis. Nah, mungkin kalau dampaknya mungkin dia akan lelah ya fisiknya, dan juga kalau misalkan fisiknya itu dia akan ingat ya sampai dia dewasa nanti. Nah, jadi posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, tapi kebanyakan kita di sekolah itu kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Nah, ini mungkin pada video yang kedua itu tadi guru tersebut, kamu ini gimana sih? Kamu ini mengejauhkan saya. Nah, itu kan murid merasa bersalah atas tindakannya ataupun kelakuannya yang terlambat di sekolah, masuk sekolah. Nah, kalau sebagai teman, nah itu kan kamu bisa nggak pendekatan seperti teman. Nah, dia berbuat itu lantaran guru tersebut ya. Tolonglah demi ibu atau demi bapak, kamu jangan terlambat lagi. Nah, itu kan perasaannya kan seperti teman. Nah, kalau memantau, nah itu guru-guru hanya memantau ya. Tidak tidak para kontrol itu hanya sebagai pemantau. Nah, di sini yang diharapkan itu adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu adalah sebagai mengajak murid berdiskusi, ya, mengajak murid berdiskusi itu mencari jalan keluar, membantu murid mencari jalan keluar dari permasalahannya. Nah, itu yang diharapkan. Nah, di sini ada ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di kasus pertama, nah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, di sini sebagai posisi kita sebagai penghukum itu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu posisi kontrol guru itu adalah sebagai penghukum. Atau misalkan disuruh berdiri ke depan dengan misalkan mengangkat kedua tangan atau gimana. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Terus lagi yang sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak atau ibu. Nah, itu adalah membuat murid merasa bersalah. Nah, pada peran kontrol berikutnya itu adalah, nah ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak. Nah, sekali ini ya sudah, jadi tidak apa-apa. Kali ini jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu adalah posisi kontrol guru itu sebagai teman. Nah, jadi anak itu dia berbuat itu guru menyampaikan kata-kata yang seolah-olah murid tersebut itu teman dengan guru. Nah, kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, saat upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Itu sebagai kontrol sebagai pemantau. Nah, terus di sini yang terakhir, nah apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini peran yang kelima sebagai manajer ini yang sangat dibutuhkan dan juga ini yang sangat penting kita terapkan di sekolah. Nah, jadi misalkan murid kita atau anak-anak didik kita itu berbuat kesalahan,
Nah, kita ajak bicara, kita ajak dialog, kita sama-sama mencari akar permasalahan sehingga anak tersebut dia menemukan solusinya. Nah, jadi peran sebagai manajer ini yang sangat dianjurkan ya untuk kita terapkan di sekolah. Karena apa? Karena peran sebagai manajer ini itu solusi yang datang dari dalam diri anak. Nah, kalau peran kontrol yang pertama dan kedua itu masih berasal dari luar, kan hukuman dan juga rasa bersalah. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa menerapkan peran kontrol yang ketiga dan keempat dan kelima. Tapi kita bersama mengusahakan itu menerapkan kontrol yang kelima. Ya, kita sambil belajar bagaimana mudah-mudahan peran kontrol yang kelima ini bisa. Karena apa? Karena ini peran kontrol ibaratnya yang permanen lah. Yang anak mungkin tidak melakukan kesalahan yang sama. Kalau peran kontrol ini berhasil kita lakukan. Nah, sekarang posisi kontrol apakah aku? Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan. Karena kan tadi kita sudah sama-sama mempelajari, mengupas tentang 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Mungkin di sini terkait dengan perkataan yang dilakukan pada saat posisi kontrol. Bapak Ibu bisa menuliskan di kertas yang saya bagikan. Nanti Bapak Ibu tempelkan di kertas yang ada atau di karton yang ada di papan tulis. Ini saya bagikan dulu. Di sini, ini kan yang kita ucapkan pada kita melakukan posisi kontrol. Nah, ini kan kata-kata kita. Nah, ini kata-kata yang ada di peran kontrol yang mana? Sebagai penghukum kah, sebagai pembuat bersalah kah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, jadi buat bisa menuliskan misalkan sebagai apa di sini kata-kata kita. Nah, jadi di sini posisi kontrol apakah aku? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kata-kata guru yang diucapkan kepada siswa. Nah, jadi yang kelima peran kontrol itu apa? Ya, sebagai apa guru itu? Peran kontrolnya yang mana? Ya. Ya, berdasarkan 5 posisi kontrol. Nah, kontrol yang pertama kah, yang kedua kah, yang ketiga, keempat, ataupun yang kelima. Nah, dari kata-kata ini, Bapak Ibu, kita bisa apa? Bisa sudah membedakan ataupun memilah. Nah, posisi kontrol apa ini? Ya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, dari kelima posisi kontrol yang sudah bisa ditempel di kertas karton yang telah saya sediakan. Silakan, Bapak Ibu. Silakan tempelkan. Ini, Pak. Ya. Silakan yang sudah bisa ditempelkan. Iya, terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih Ibu. Nah, di sini ya kita lihat. Nah, posisi kontrol apakah aku? Nah, di sini ada kata-kata yang muncul ataupun yang keluar dari guru tersebut, yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisi kontrol yang mana ya Bapak Ibu? Iya, posisi yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Ya, juga membuat rasa bersalah dia. Nah, dari kata-kata guru tersebut, murid tersebut dia merasa bersalah. Ya, betul ya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Nah, yang berikutnya, ini kita langsung aja ya karena waktunya. Nah, kamu tidak pernah benar
melakukannya. Nah ini posisi kontrol yang mana ya Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bisa langsung aja, bisa sebagai apa ya? Sebagai penghukum atau membuat membuat rasa bersalah ya. Posisi kontrol yang kedua. Lanjut. Nah di sini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer, betul. Ini sebagai manajer. Ini kan kita posisi ini guru itu berusaha dan berupaya untuk memperbaiki ya kesalahan sehingga mengembalikan ya kepercayaan anak dari kesalahan tersebut sehingga dia lebih bertanggung jawab. Nah ini, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Iya, ini sebagai ya posisi kontrol sebagai teman ya. Jadi anak itu berbuat sesuatu itu seolah-olah guru itu adalah temannya. Nah, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah ini apa Bu? Iya betul, ini kontrol posisi kontrol sebagai menghukum. Nah ini sebagai hukuman ya, karena kan ancamannya kan kalau hukuman itu pasti ada ancamannya kan. Nah jadi kalau tidak mengerjakan tugas maka tidak akan mendapat nilai ya, betul Bu. Nah jadi sekarang kalau di kelas itu kita harus membuat keyakinan kelas. Nah mengapa keyakinan kelas? Nah mengapa bukan peraturan kelas? Nah di sini untuk kalau keyakinan kelas itu kan sifatnya yang membuat keyakinan kelas itu seluruh warga kelas. Nah tujuan guru dan juga murid dibuat secara bersama-sama tanpa paksaan, ya kan? Nah jadi kompromi kolaboratif membuat. Nah kalau peraturan kelas itu dibuat mungkin hanya secara sepihak dan ujung-ujungnya akan merugikan murid atau peserta didik, dan juga nanti yang muncul bukan kesadaran dalam diri tapi dia karena keterpaksaan. Nah di sini pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak. Nah terus berupa pernyataan universal yang dapat diterima semua ya, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja sesuai dengan tulis jelas dari sekolah. Nah sekolah atau kelas dilibatkan. Nah jadi untuk membuat keyakinan kelas itu semua warga kelas. Nah jadi mungkin kita kalau yang belum nanti tapi sudah di kelas 6 kemarin itu sudah membuat keyakinan kelas, mungkin di kelas lain kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 bisa membuat keyakinan kelas sehingga kegiatan belajar mengajar bisa bisa membantu kegiatan belajar mengajar ya. Mungkin bisa dibuat karton seperti itu Bapak Ibu sehingga anak itu berbuat dan bertindak tidak ada keterpaksaan ya. Jadi dalam dirinya supaya muncul budaya positif yang ada dalam diri anak tersebut. Nah di sini apabila ada kasus yang anak itu kita bisa menanganinya, membantunya dengan segitiga restitusi. Nah restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Nah ini kemarin juga sudah saya sampaikan dan juga kemarin sudah saya buat ya. Ada 2 kasus kemarin itu. Yang pertama kan ada kasus anak yang berkelahi tentang tentang hasil jawabannya dicontek. Nah itu kan bagaimana cara menangani, bagaimana cara mengatasi sehingga anak tersebut dia mendapatkan ataupun solusinya itu dari dirinya sendiri. Dan juga ada anak yang sering terlambat. Nah di sini tahapan dari segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah jadi membuat anak itu dari yang dia bersalah menjadi tidak bersalah. Karena kan kalau kesalahan itu kan setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, ya kan? Karena manusia tidak pernah luput, tidak pernah lepas dari salah dan hilaf. Nah jadi di sana para guru bisa menstabilkan
Nah, mungkin Bapak juga pernah berbuat salah. Itu adalah hal yang manusiawi. Itu bisa kata-kata yang baik. Tapi kita harus bisa belajar dari kesalahan tersebut untuk berbuat yang lebih baik. Nah, itu kan bisa menstabilkan keadaannya dari yang dia bersalah menjadi tidak lagi perasaannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, itu kita bisa validasi. Kamu kenapa berbuat seperti itu? Nah, anak itu kan dia bisa memberikan alasannya seperti ini katanya. Nah, jadi kita bisa, oh memang patah. Seandainya Bapak juga seperti itu, mungkin Bapak berbuat hal yang sama. Nah, jadi kan anak itu kan bahwa tindakannya itu juga betul dan juga menanyakan keyakinan. Nah, terus kalau kamu misalkan terlambat, kamu melanggar keyakinan apa? Kan sudah dibuat di kelas. Iya Bu, iya Pak. Nah, apa yang kamu langgar? Nah, mungkin rasa tanggung jawab. Nah, bagaimana kamu cara memperbaikinya? Nah, mungkin dia akan lebih bersabar atau apa? Nah, seperti itu. Bagaimana cara kita melakukan segitiga restitusi? Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Nah, karena mungkin sudah sampai waktunya, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Iya, tunggu. Dari kelima kontrol tadi, yang mana yang paling efektif untuk dilakukan di sekolah? Iya, sangat bagus ya pertanyaan dari Ibu Paguyana tadi. Nah, kita tadi telah mempelajari tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, sangat bagus ya pertanyaannya. Dari kelima posisi tadi, ada yang sebagai penghukum, ada yang membuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Ujian Ibu, mana yang paling bagus? Nah, Ibu, yang paling bagus itu adalah yang kelima, Bu, yang sebagai manajer. Nah, kalau yang pertama dan kedua itu masih motivasinya atau kontrolnya itu masih dari luar. Yang 3 dan 4 juga. Nah, jadi kalau yang kelima itu kalau bisa kita terapkan, itu kita sebagai manajer itu adalah mengajak murid berdialog. Nah, sehingga murid menemukan masalahnya dan juga dapat mengatasi permasalahannya. Itu nanti sikap seperti itu nanti muncul dalam dirinya. Nah, dia kalau ingin berbuat kesalahan lagi atau ingin mengulang, dia muncul perasaannya. Nah, jadi Ibu posisi kontrol yang nomor 5 ya Bu. Nah, ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Bu, tambah. Apa yang kontrol dilakukan ini? Apakah bisa diterapkan untuk kelas 9? Iya. Terima kasih Ibu. Nah, sangat bagus sekali ya pertanyaan dari Ibu tadi. Nah, dari yang kelima posisi kontrol itu yang kelima yang sebagai manajer itu yang paling bagus diterapkan. Nah, pertanyaan Ibu, apakah bisa diterapkan di kelas rendah? Nah, bisa tidak Bu? Bisa tidak? Bisa. Nah, bisa ya. Nah, tapi kalau untuk di kelas rendah itu kita bisa lebih kita sederhanakan atau lebih karena kan anak kelas rendah itu berbeda dengan anak kelas tinggi. Nah, jadi mungkin di sini guru-guru atau ibu kelas rendah, nah dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, nah mungkin bisa ataupun memiliki cara-cara ataupun trik-trik. Nah, sebagai manajer di kelas rendah, karena beda manajer di kelas rendah beda dengan manajer di kelas tinggi. Nah, bisa Ibu ya, bisa diterapkan. Nah, jadi mungkin bisa kata-katanya mungkin bisa lebih disederhanakan atau mungkin bisa pendekatannya juga. Nah, itu kan beda. Karena kan anak-anak yang umurnya 6-7 tahun itu kan beda dengan anak yang sudah 12 tahun mungkin yang ingin beranjak katakanlah remaja lah. Ya kan kalau di sana tuh ada yang 13 mungkin atau 14 ada yang kan. Jadi itu beda caranya. Jadi bisa Ibu kita terapkan, tapi kita caranya tergantung ataupun bisa kita sesuaikan sesuai dengan anak-anak kita yang di kelas rendah, tergantung dari bagaimana Ibu atau Bapak trennya yang kita gunakan. Itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Nah, kalau tidak ada lagi, mungkin sampai di sini penyampaian dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan di sekolah dan mudah-mudahan apa yang menjadi
tujuan ya visi kita bersama kita dapat tercapai, dan juga kegiatan kita hari ini bisa memberi manfaat dan juga berdampak untuk anak-anak kita ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzi SPDI yang sudah memaparkan sangat panjang lebar tentang diseminasi dan penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan tersebut. Di sini dari pemaparan tadi kami menangkap pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat. Kemudian pendidikan juga menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dan pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan rasa. Kemudian ada 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu untuk bertahan hidup. Yang kedua, sayang dan merasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Dan dari inti dari pemaparan calon guru penggerak tadi, yaitu 5 posisi kontrol dari guru, yaitu sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau, juga guru sebagai manajer. Semoga dengan adanya calon guru penggerak di sekolah kita ini, sekolah kita bisa menjadi lebih maju dan selalu melakukan inovasi yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Kepada Bapak agar tetap semangat untuk menjalankan pendidikannya sebagai calon guru penggerak. Sukses buat Bapak, bahagia dunia dan akhirat. Acara yang selanjutnya yaitu doa. Kami persilakan kepada Pak Joko untuk membacakan doa. Kita akhiri acaranya dengan doa dan berikut kita acara budaya ini bermanfaat dan bisa mendatangkan hal-hal positif. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir juga kegiatan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir.
kita pada hari ini terlebih dahulu berdoa. Silakan pimpin berdoa. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, kita hari ini ya kegiatan kita pada hari ini adalah kita membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang dapat diterapkan di kelas. Nah, tentunya yang dapat diterapkan di kelas itu adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di kelas. Siapa yang membuat keyakinan kelas? Semua warga kelas. Siapa warga kelas? Guru dan siswa. Ya, guru dan siswa. Nah, jadi semua warga kelas bersama-sama membuat keyakinan kelas. Di sana ada guru dan siswa. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama siapa yang tahu? Tidak tahu? Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa? Ya, yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Ya, mandiri. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima Bernalar kritis. iya, bernalar kritis. Nah, itu yang menjadi tujuan kita membuat keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak ada kertas. Kalian silakan tuliskan. Nah, apa yang ingin kalian tuliskan nanti kita buat kesepakatan sama-sama. Ini kalian terserah ya, maksudnya dengan pensil atau dengan pulpen silakan Bapak bagikan dulu ya kertasnya.
Nah, silakan kalian tulis di kertas itu ya. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Silakan tulis. Kalian sudah? Nah, kalau sudah, kalian menempelnya bergiliran ya. Siapa dulu yang sudah? Silakan Mita. Siapa lagi yang sudah? Sasa. Siapa lagi? Yuk. Apa lagi? Iya. Apa lagi? Yuk. Yuk, satu lagi. Pak Rey sudah? Belum? Cepat. Yuk, maju. Apalagi sudah ditempel. Maman sudah? Ya, silakan Maman. Apa yang jadi kegiatan kelasnya? Apalagi Rehan, Rehan. Ya, tarik, silakan. Ya, Adit. Adit. Ya. Lagi. Apa lagi yang belum? Ada lagi yang belum? Sudah semua? Nah, coba kita lihat apa yang menjadi keyakinan kita. Nah, sekarang yang pertama, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Yakin tidak? Sepakat tidak? Nah, jadi semua warga kelas kalian harus bisa menjaga kebersihan. Itu menjadi petugas kebersihan apabila kena piket. Nah, ini harus betul-betul kalian laksanakan ya, tanpa ada paksaan. Ini ada tidak boleh bohong. Nah, jadi kita kalau ngomong itu tidak boleh bohong. Jadi semua warga kelas 6 ya, kalau misalkan berkata-kata itu tidak boleh bohong. Terus lagi yang ketiga yang menjadi keyakinan kita apa? Menghormati guru. Nah, kita sepakat ya semua warga kelas 6 terus menghormati guru. Guru bukan hanya Bapak yang di kelas 6, tapi seluruh guru yang ada di sekolah. Terus tolong menolong. Nah, jadi harus tolong menolong. Nah, jadi misalkan ada kawannya yang kesusahan atau yang memerlukan bantuan, itu kita harus saling tolong menolong. Terus lagi
keluar kelas izin. Nah, jadi nanti apa misalkan ada yang ada keperluan misalkan mau ke belakang atau mau ada apa keperluan lain, itu apabila Bapak Ibu yang dalam kelas ingin keluar, kalian harus minta izin sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, terus lagi berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya. Nah, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ini jadi keyakinan kelas kita juga. Ya, di awal tadi kita sudah berdoa. Nanti di akhir juga, di akhir pembelajaran juga nanti kita berdoa apabila sudah jam pulang. Terus berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Ya, berpakaian rapi, ya rapi. Nah, kayak apa yang rapi? Bajunya lengkap, sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Misalkan hari Senin, bajunya putih, celananya merah, lengkap, ya dimasukkan ke dalam. Nah, misalkan hari Selasa, Rabu, Kamis, misalkan kita pakai baju sasirangan. Hari Jumat, misalkan pakai baju pramuka. Nah, Sabtu mungkin kita kegiatan olahraga. Nah, itu harus sesuai. Itu di samping kesepakatan kelas, juga kesepakatan sekolah. Ya, lanjut. Lagi, tidak boleh malas. Nah, tidak boleh malas. Di kelas ini misalkan ada yang kena tugas kebersihan, tidak boleh malas menyapu, tidak boleh malas belajar. Ya kan? Nah, itu karena jadi keyakinan kelas kita sudah jadi kesepakatan kelas. Lanjut. Nah, disiplin. Nah, disiplin. Disiplin itu bisa datang tepat waktu. Ya lah. Datang tepat waktu, tidak terlambat. Nah, itu salah satu contoh disiplin waktu. Nah, jadi harus sama-sama kita terapkan, sama-sama kita laksanakan. Lanjut, ini apa namanya? Jujur. Nah, jujur. Nah, jadi kalau misalkan berkata-kata itu harus jujur. Ya, jujur sesuai dengan keyakinan kelas kita, sesuai dengan kesepakatan kita. Kan yang membuat kan kalian. Nah, jadi kalian harus apa? Harus melaksanakan, ya, jujur. Terus rajin. Nah, rajin. Nah, rajin belajar, ya kan? Rajin ke sekolah, jangan malas, ya kan? Karena rajin pangkal pandai, malas pangkal. Nah, terus lagi sopan. Nah, kalau kalian itu harus memiliki rasa sopan. Sopan itu kayak sekarang salah satunya adalah dengan bertutur kata, ya, jangan sampai menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain, baik itu sesama teman, lebih-lebih nanti kepada guru. Nah, harus sopan. Nah, lagi yang terakhir apa nih? Bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu dalam semua hal, apalagi nanti yang laki-lakinya nanti kalau sudah kalau sudah dewasa, sudah di umur, nanti bertanggung jawab. Kalau sudah menikah, nanti bertanggung jawab terhadap keluarganya, yang berangkat dengan istri dan anak-anaknya. Nah, jadi harus memiliki rasa tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Nah, ini tadi keyakinan kelas kita sudah kalian buat dan sudah menjadi kesepakatan kelas. Nah, tentunya ini kesepakatan di kelas kita ini harus kita patuhi, kita taati dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semangat! Semangat!